Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang lingkungan belajar dan bermain di PAUD. Nah, kelompok 4 ini terdiri dari 3 anggota. Yang pertama ada Sofiatul Jannah, NIM 5057. Kemudian yang kedua ada Saudari Noverina Jayanti, NIM 5068. Dan yang terakhir ada Saudari Indah Ramadhani, NIM 5109. Pada materi ini akan ada 4 pokok bahasan yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada lingkungan belajar dan bermain di TK. Kemudian yang kedua ada pengelolaan lingkungan belajar di TK. Dan kemudian yang ketiga ada menyediakan alat permainan di area kegiatan bermain di luar maupun di dalam kelas. Kemudian yang keempat ada penataan lingkungan bermain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Noverina Jayanti, NIM 1902 10 20 50 68. Di sini saya akan menjelaskan mengenai lingkungan belajar dan bermain di TK serta pengelolaan lingkungan belajar yang ada di TK. Yang pertama, untuk pengertian lingkungan belajar. Nah, lingkungan belajar ini terdiri dari perpaduan kata lingkungan dan belajar. Secara sederhana, dapat dirumuskan pengertian lingkungan belajar yaitu suatu tempat atau suasana yang mempengaruhi proses perubahan tingkah laku manusia. Jadi, semakin kuat pengaruh lingkungan tersebut, maka perubahan yang akan terjadi pada subjek belajar diprediksikan akan semakin kuat pula. Sehingga pengaruh lingkungan itu juga akan berpengaruh terhadap perilaku seseorang. Jika pelajar itu adalah anak PAUD, maka lingkungan tersebut adalah lingkungan belajar yang diperuntukkan bagi anak usia dini atau prasekolah. Kemudian ada jenis lingkungan belajar di TK. Pembagian lingkungan belajar dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan belajar dalam kelas atau indoor dan lingkungan belajar luar kelas atau outdoor. Untuk lingkungan belajar indoor, ruangan bermain indoor ini biasanya berupa ruangan yang luas berbentuk persegi panjang, namun memiliki beberapa pembatas yang memisahkan satu area dengan area lainnya. Di setiap sudut ruangan juga biasanya disediakan tempat penyimpanan alat-alat permainan atau lain sebagainya yang dapat digunakan anak untuk beraktivitas. Lingkungan belajar indoor sangat penting bagi anak-anak. Nah, lingkungan dan ruangan belajar indoor ini harus akrab dan menghibur, mengurangi transisi dari suasana di rumah hingga pengaturan awal tahun sekolah. Kemudian, kegiatan belajar di dalam kelas ini terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada strategi pembelajaran yang berpusat pada anak. Di sini pembelajaran yang berpusat pada anak terdiri dari 3 tahap utama, yaitu tahap merencanakan atau planning time, tahap bekerja atau work time, dan tahap review. Yang kedua, strategi pembelajaran melalui bermain. Strategi pembelajaran melalui bermain ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu tahap pra-bermain, tahap bermain, dan tahap penutup. Kemudian ada strategi pembelajaran melalui bercerita. Nah, di sini manfaat cerita bagi anak TK diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru dapat memanfaatkan kegiatan bercerita anak untuk menanamkan nilai-nilai positif pada anak. Kemudian, pembelajaran dengan bercerita dapat memberikan pengalaman belajar untuk anak mendengarkan dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, strategi pembelajaran melalui bernyanyi. Yang pertama, jadi manfaat bernyanyi itu diantaranya adalah bernyanyi dapat dipakai untuk mengatasi kecemasan yang dialami oleh anak. Kemudian bernyanyi juga dapat membantu membangun rasa percaya diri anak. Kemudian bernyanyi dapat membantu anak untuk semakin mempertajam daya ingatnya dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima ada strategi pembelajaran terpadu. Nah,
Di sini dengan pembelajaran terpadu yang mengintegrasikan ke dalam semua bidang kurikulum atau bidang-bidang pengembangan, berbagai kemampuan anak yang ada pada anak diharapkan dapat berkembang secara optimal. Jadi pembelajaran terpadu ini memiliki karakteristik diantaranya adalah sebagai berikut. Dilakukan melalui kegiatan pengalaman langsung, sesuai dengan kebutuhan dan minat anak, memberikan kesempatan kepada anak untuk menggunakan semua pemikirannya, kemudian menggunakan bermain sebagai wahana belajar, menghargai perbedaan individu, dan melibatkan orang tua atau keluarga untuk mengoptimalkan pembelajaran. Kemudian lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar di luar kelas layaknya tidak hanya berperan sebagai tempat bermain, melainkan juga sebagai tempat untuk mengekspresikan keinginan anak. Jadi ketika anak bermain di luar, mereka akan menunjukkan ketertarikan serta rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Dikarenakan lingkungan di luar kelas ini selalu penuh dengan kejutan dan kaya akan perubahan. Kemudian, lingkungan belajar luar kelas atau outdoor playground yang terpadu merupakan salah satu cara yang dapat digunakan guru untuk mendorong kegiatan anak dalam meningkatkan keingintahuannya, penyelidikan atau eksplorasinya, dan memiliki sejumlah pengalaman seksual bagi anak untuk mendorong anak menggunakan semua indera mereka secara aman. Kemudian yang ketiga ada prinsip-prinsip pengaturan lingkungan belajar dan bermain anak. Yang pertama ada tingkat perkembangan anak. Nah, di sini pengaturan lingkungan belajar dan bermain perlu disesuaikan dengan tingkat perkembangan anak, baik dalam segi perkembangan kognitif, perkembangan motorik, bahasa, maupun psikososial. Yang kedua ada stimulasi perkembangan anak. Lingkungan belajar dan bermain hendaknya diatur dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan anak. Maka dari itu, lingkungan tersebut harus memberikan kesempatan yang luas pada anak untuk bereksplorasi, untuk berinteraksi, untuk berkomunikasi, dan untuk meningkatkan kemampuan koordinasi gerakan motoriknya. Kemudian yang ketiga, menghindarkan anak cedera. Nah, di sini lingkungan belajar dan bermain ini harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat menghindarkan anak dari kemungkinan mengalami cedera. Jadi penempatan alat-alat atau pemilihan alat-alat permainan dan pengaturan ruangan itu perlu memperhatikan keselamatan anak. Jadi guru harus menyadari perlunya merancang dan mengorganisasikan lingkungan belajar anak dengan tujuan agar anak selalu tertarik dan terstimulasi untuk mau belajar. Kemudian yang keempat, informasi yang berkaitan dengan anak yang akan mengikuti kegiatan belajar. Nah, di sini informasi tersebut berupa catatan atau laporan tertulis yang dapat diperoleh guru beberapa waktu sebelum sekolah dimulai. Jadi, melalui pertemuan pertama dengan murid dan orang tua murid, itu akan menambah informasi kelas sehingga dapat dirancang dan diorganisasikan oleh guru sesuai peserta didik yang telah diterima. Kemudian yang kelima ada kegiatan harus dilakukan anak yang berkaitan dengan tujuan khusus yang hendak dicapai. Jadi di sini guru perlu mengatur ruangan atau lingkungan belajar yang dapat memberi kesempatan pada anak untuk berinteraksi di dalam kerja kelompok. Jadi misalnya guru mengatur tempat yang menarik minat anak untuk berinteraksi di dalam kelompok tersebut, seperti menyediakan sudut permainan drama atau permainan yang lainnya. Kemudian ada perencanaan lingkungan belajar dan bermain di TK. Nah, di sini ada perencanaan harian. Jadi setiap rencana harian membutuhkan peralatan dan pengaturan lingkungan belajar yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Keteraturan di sekitar anak-anak akan merangsang rasa keteraturan di dalam diri mereka. Kemudian ada kesehatan, keamanan, dan saniter. Di sini perencanaan lingkungan belajar juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, keamanan, dan saniter. Contohnya adalah cahaya yang masuk ke ruangan, temperatur, ventilasi, ataupun ketersediaan kamar mandi ataupun toilet sebagai tempat anak untuk mencuci tangan ataupun buang air kecil ataupun buang air besar. Kemudian yang terakhir ada keindahan, informasi, dan stimulasi. Jadi lingkungan belajar juga memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan
keindahan, informasi, dan stimulasi. Ruangan dan tempat-tempat lainnya ini perlu ditata sedemikian rupa sehingga menarik perhatian anak dan orang dewasa. Keindahan tersebut ini hendaknya memberikan berbagai informasi kepada anak dan menstimulasi anak untuk melakukan hal-hal yang telah diinformasikan. Kemudian ada pengaturan lingkungan belajar dan bermain di dalam kelas. Jadi hal-hal yang harus diperhatikan, yang pertama ada susunan meja dan kursi yang dapat diubah-ubah. Kemudian ada penyediaan alat peraga yang harus disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian ruangan diatur sedemikian rupa sehingga guru dapat memantau secara maksimal dari setiap lokasi untuk memastikan keamanan, yang berarti memastikan setiap anak selalu dalam pengawasan dan lain sebagainya. Begitu pula dengan peralatan atau perabotan yang akan digunakan, juga harus mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu yang pertama keamanan. Misalnya peralatan atau perabotan tersebut itu tidak tajam, tidak mudah pecah, tidak mengandung racun, ataupun tidak menggunakan aliran listrik. Kemudian yang kedua, sesuai dengan kondisi anak. Jadi materi yang dipilih harus disesuaikan dengan minat, usia, dan kemampuan anak, yaitu seperti kualitas dan keawetan dari peralatan tersebut. Kemudian ada alat-alat yang dipilih untuk sekolah itu harus dapat dipakai untuk berbagai tujuan pembelajaran dan lain sebagainya. Kemudian ada pengaturan lingkungan belajar dan bermain di luar kelas. Jadi secara umum pengaturan lingkungan bermain di luar kelas itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama ada keseimbangan area. Nah, keseimbangan area ini dapat diwujudkan dengan menciptakan beberapa area seperti area tubuh, area terbuka untuk sinar matahari, area melompat, area memanjat atau bergelantungan, area mendaki, area untuk menanam atau berkebun, area bermain pasir, ataupun jalan kecil yang berbentuk seperti trotoar. Kemudian yang kedua adalah pemilihan peralatan bermain. Nah, jadi berbagai jenis peralatan bermain perlu disediakan bagi lingkungan bermain di luar kelas, seperti peralatan untuk memanjat, meluncur, bergantung, mendorong, berayun, menarik, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada tingkat perkembangan dan kebutuhan anak. Nah, agar anak terjaga rasa aman saat bermain di luar kelas harus mempertimbangkan hal sebagai berikut, yaitu seperti adanya pagar pengaman, kemudian adanya jarak area bermain, kemudian alat-alat yang dipergunakan juga sesuai dengan tahap perkembangan anak, dan lain sebagainya. Kemudian ada pengelolaan lingkungan belajar di TK. Nah, jadi yang pertama, pengertian pengelolaan lingkungan belajar. Pengelolaan merupakan terjemahan dari kata manajemen, berasal dari kata to manage, yang berarti mengatur, mengelola, mengendalikan, dan memperlakukan. Sehingga pengelolaan ini bisa disebut sebagai suatu proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kerja agar dapat diselesaikan secara efisien dan efektif. Jadi, lingkungan belajar itu pada umumnya mampu memberikan ruang untuk anak belajar dan memperoleh perilaku baru. Kemudian, tahapan pengelolaan lingkungan belajar di TK. Jadi, menurut Fayol pada tahun 1916 mengemukakan bahwa ada 4 fungsi dalam kegiatan manajemen, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, merencanakan atau planning. Di sini dapat diartikan sebagai upaya merumuskan apa yang hendak dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Kemudian ada pengorganisasian atau organizing, yaitu proses perancangan dan pengembangan suatu organisasi yang akan membawa hal-hal tersebut ke arah tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga ada memimpin atau commanding. Nah, di sini memimpin ini bisa disebut juga sebagai pergerakan. Jadi, pergerakan adalah upaya menggerakkan orang-orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien.
Kemudian yang keempat ada evaluasi atau evaluating. Ini evaluasi dapat diartikan sebagai proses menilai yang dilakukan untuk mengetahui hasil dari suatu proses kerja yang dilakukan. Kemudian, tujuan pengelolaan lingkungan belajar di TK. Nah, pada dasarnya tujuan pengelolaan lingkungan belajar ini ada dua, yaitu performance atau tampilan dan contents atau isi. Nah, dari aspek performance ini ditekankan lebih ke arah tampilan yang dapat menampilkan lingkungan yang mampu mengundang atau merangsang anak untuk tertarik beraktivitas di dalam lingkungan belajar yang telah disediakan. Sedangkan untuk aspek contents atau isi, terdapat dua hal yang mendasar yang harus dicapai dalam pengelolaan lingkungan belajar anak usia dini, yaitu kemampuan lingkungan belajar tersebut dalam memfasilitasi multisensori anak, serta kemampuan lingkungan belajar dalam memberi kesempatan pada anak untuk beraktivitas dan berkreasi secara efektif dan efisien. Kemudian, prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan belajar di TK. Jadi, untuk dapat mewujudkan sebuah lingkungan belajar yang sesuai harapan, maka lingkungan belajar tersebut perlu dikembangkan pada prinsip-prinsip berikut ini. Yang pertama ada prinsip merefleksikan selera anak atau child taste. Nah, lingkungan belajar harus menarik bagi anak. Agar menarik, diperlukan penyediaan dan pengemasan lingkungan yang mempertimbangkan karakteristik, perasaan, minat, dan dinamika belajar anak. Kemudian berorientasi pada optimalisasi. Nah, di sini mengandung arti bahwa perkembangan dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai terbaik dan bermakna bagi kehidupan anak. Kemudian yang ketiga ada berpijak pada efisiensi pembelajaran. Jadi kegiatan pembelajaran ini dilakukan dengan sangat produktif dan tepat guna, baik dilihat dari segi waktu, energi maupun upaya yang dilakukan. Nah, baik, selanjutnya untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Ramadhani, NIM 5109. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang menyediakan alat permainan di area kegiatan bermain di dalam dan di luar kelas. Yang pertama, alat-alat permainan di area atau kegiatan di dalam kelas. Jadi, area kegiatan ini diselenggarakan di TK dengan alat-alat permainan yang menarik, yang dimaksudkan untuk melatih atau menimbulkan suasana yang menyenangkan dan juga keakraban sesama teman sehingga anak itu merasa betah untuk tinggal di sekolah. Berikut alat-alat permainan yang digunakan pada tiap-tiap area, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, area atau sentra kesenian. Jadi area ini diisi dengan berbagai bahan yang memungkinkan anak untuk melakukan eksplorasi, percobaan, dan juga kreativitas lainnya. Alat-alat yang digunakan di area ini seperti pensil warna, cat, gunting, krayon, karpet tulis, kain perca, arang, benang, kelereng, lem, kuas, plastisin, dan sebagainya. Contohnya di area ini itu anak dapat melukis, menggambar, mewarnai, atau membuat suatu kerajinan dan juga lainnya. Kedua, area atau sentra perpustakaan. Jadi alat-alat yang digunakan di area ini seperti rak buku, meja, kursi, karpet, bantalan-bantalan kecil, poster, lukisan, dan juga gambar-gambar lain yang memberikan informasi. Kemudian yang selanjutnya, area atau sentra bermain drama. Jadi area ini digunakan anak untuk kegiatan bermain peran. Mereka akan berpura-pura berperan sebagai salah satu tokoh, misalnya dengan yang ada di lingkungan sekitarnya. Misalnya mereka akan bermain peran menjadi seorang kakek-kakek dengan tongkat. Jadi anak itu akan berperan selayaknya kakek-kakek dengan menggunakan tongkat yang jalannya bungkuk, kemudian batuk-batuk, dan suaranya juga agak serak. Jadi alat-alat yang digunakan di sentra bermain peran ini antara lain perabotan dapur, lemari,
meja, kursi, boneka, kostum, celemek, sarung tangan, dan lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya area musik. Jadi area ini digunakan anak untuk melatih kemampuan anak dalam bermain musik. Jadi alat-alat yang ada digunakan di area musik ini antara lain piano, gitar, angklung, alat-alat perkusi atau alat musik yang telah dibuat oleh guru dengan menggunakan bahan-bahan alam atau bahan-bahan yang ada di lingkungan sekitarnya. Kemudian selanjutnya area bermain balok dan logo. Jadi alat-alat yang digunakan di area ini antara lain balok dengan berbagai ukuran, Lego, kubus, kardus bekas, rambu-rambu lalu lintas, binatang-binatangan, mobil-mobilan, dan lain sebagainya. Jadi di area bermain Lego ini, Ana bisa membuat miniatur kebun binatang dengan berbagai macam binatang-binatangan dan juga ada beberapa mobil dan juga orang. Kemudian yang selanjutnya itu area permainan matematika. Jadi alat-alat yang digunakan di area ini itu seperti kartu angka, tutup botol, kerang, batu-batuan, biji-bijian, puzzle, dan lain sebagainya. Misalnya di area ini itu anak disuruh untuk memilih tutup botol dengan yang berwarna sama, kemudian anak disuruh untuk menghitung ada berapa sih tutup botol dengan warna yang sama. Kemudian area IPA atau sains. Jadi alat-alat yang digunakan di sentra IPA ini ada berhubungan dengan topik dan aktivitasnya, seperti misalnya makhluk hidup. Jadi anak itu akan belajar tentang makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia. Kemudian yang terakhir ada area atau sentra agama. Jadi di area ini digunakan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan juga budi pekerti kepada anak, supaya anak itu dapat menjadi anak yang berbakti dan juga memiliki nilai moral agama. Jadi alat-alat yang digunakan di sentra agama ini adalah peralatan ibadah, gambar atau poster bacaan atau doa, kemudian gambar atau poster yang menunjukkan nilai moral atau budi pekerti, dan sebagainya. Selanjutnya, alat-alat permainan di area atau sentra kegiatan di luar kelas. Jadi, alat-alat bermain di luar kelas itu hendaknya disajikan dengan dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak guna untuk memupuk perkembangan jasmani, intelektual, emosional, dan juga sosialnya. Jadi tugas guru itu adalah memberi kesempatan kepada anak untuk memperoleh berbagai pengalaman bermain dengan menggunakan berbagai macam alat bermain, dengan memberi bantuan serta bimbingan pada saat-saat yang diperlukan. Kemudian penempatan alat-alat bermain di luar kelas hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga memberi anak itu kebebasan dalam bergerak ketika ia bermain dan juga mempertimbangkan segi keamanan mereka. Berikut alat-alat yang digunakan di area kegiatan di luar kelas. Yang pertama, di area memanjat. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan pada waktu anak memanjat itu ialah saat memanjat anak tidak boleh memegang benda di tangannya, kemudian anak itu harus secara bergantian untuk menaikinya, dan juga anak tidak dibiarkan memanjat selain pada area yang telah ditentukan untuk memanjat. Alat-alat yang digunakan di area ini antara lain seperti misalnya tangga, kemudian tali pengaman, kemudian papan titian, dan lainnya. Kemudian area melempar dan menangkap. Jadi di area ini digunakan berbagai macam bola dengan
dengan berbagai ukuran, kemudian juga disediakan dengan lebih banyak agar anak itu tidak berebutan dalam melemparnya, dalam bermainnya. Alat-alat yang dibutuhkan di area ini itu antara lain seperti bola kaki, bola basket, bola kasti, dan juga lain sebagainya. Yang kemudian selanjutnya area olahraga dan jasmani. Jadi alat-alat yang digunakan di area ini antara lain seperti papan titian, tali, matras, dan juga lain sebagainya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatul Jannah, NIM 5057. Saya akan menjelaskan tentang penataan lingkungan bermain. Nah, penataan lingkungan bermain merupakan suatu kegiatan menata lingkungan fisik, baik sisi luar maupun dalam ruangan. Nah, penataan lingkungan bermain ini memiliki fungsi dan tujuan. Yang pertama ada merancang dan mempersiapkan lingkungan bermain anak yang aman, nyaman, serta dapat menarik minat perhatian anak. Nah, lingkungan bermain ini didesain khusus sesuai dengan kebutuhan anak, sehingga diharapkan melalui bermain itu dapat mendorong pengoptimalan tumbuh dan kembang anak. Kemudian yang kedua ada mendorong anak agar lebih bersikap mandiri dan dapat bersosialisasi dengan teman. Selain itu juga diharapkan anak bisa menyelesaikan titik penyelesaian dari masalah yang sedang dia hadapi. Di sini saya memiliki gambar contoh penataan lingkungan belajar dan bermain anak usia dini. Nah, pada gambar tersebut tertera angka 1 sampai dengan 10. Nah, angka 1 menunjukkan bahwa itu area balok. Jadi, pada angka 1 itu memang khusus untuk tempat bermain balok. Kemudian, yang kedua ada bermain peran. Kemudian, yang ketiga permainan. Yang keempat ada seni. Yang kelima ada perpustakaan. Yang keenam ada manipulatif atau discovery. Terus yang ketujuh ada bahan alam. Yang nomor 8 itu musik dan gerak. Kemudian yang ke-9 itu ada memasak. Dan yang 10 ada komputer. Nah, dari masing-masing penataan lingkungan ini memang sudah didesain khusus sesuai dengan kegiatan yang akan dilakukan oleh anak. Jadi semisal anak ingin bermain peran, jadi mereka harus menempati di tempat yang kedua. Kemudian jika anak ingin membaca, dia bisa diarahkan ke tempat 5, yaitu perpustakaan, dan seterusnya seperti itu. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.